kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat. Statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya. Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi, program studi S1 Manajemen, program studi S1 Akuntansi, program studi S1 Hukum, program studi D3 Teknik Aeronautika, program studi D3 Manajemen Informatika, 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO, Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lowin Tunnel yang dimiliki Unsurya turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium Elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsurya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain
didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmansif, mahasiswa Unsurya siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsurya mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia. Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara, diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya.
Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen. Program studi S1 Teknik Penerbangan. Program studi S1 Teknik Industri. Program studi S1 Teknik Elektro. Program studi S1 Sistem Informasi. Program studi S1 Manajemen. Program studi S1 Akuntansi. Program studi S1 Hukum. Program studi D3 Teknik Aeronautika. Program studi D3 Manajemen Informatika. 2 program pendidikan dan pelatihan, Aircraft Maintenance Training Organization, AMTO. Air Traffic Control, ITC. Didukung 1 pesawat Kasa, 2 Pilatus, dan 1 Falcon, mahasiswa program studi penerbangan dan aeronautika bisa mencapai tingkat keahlian yang dibutuhkan pasar ketenagakerjaan. Kampus hijau menunjang suasana akademik yang kondusif, sehingga mahasiswa bisa tenang dan konsentrasi dalam menimba ilmunya. Dengan fasilitas heavy yang mendukung mahasiswa bisa belajar dengan nyaman di luar kelas. Tak kalah pentingnya, perpustakaan yang dikembangkan menuju e-library semakin memudahkan literatur diperoleh. Laboratorium komputer modern juga difasilitasi untuk menunjang mahasiswa belajar. Laboratorium Lowin Tunnel yang dimiliki Unsurya turut menunjang praktek mahasiswa aeronautika. Laboratorium Elektro juga mempermudah mahasiswa memperoleh keterampilan di bidangnya, dan tentu masih banyak fasilitas lainnya yang disiapkan Unsurya untuk menunjang proses pembelajaran. Dan ruang kelas yang representatif semakin menciptakan suasana belajar yang lebih baik. Suasana akademik yang kondusif bagi mahasiswa dalam berinteraksi satu sama lain didukung adanya ruang auditorium Hercules yang luas dan plaza yang nyaman. Penyaluran minat, bakat mahasiswa dapat dilakukan melalui badan eksekutif mahasiswa maupun unit interaktif mahasiswa seperti resimen mahasiswa, seni tari, dan pecinta alam, serta olahraga kedirgantaraan aeromodeling yang sudah sering meraih prestasi di tingkat nasional. Dengan semangat insan dirgantara atau airmanship, mahasiswa Unsurya siap membangun negara dan bangsa. Dan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, serta lembaga pemerintahan, dunia industri Unsurya mampu meningkatkan kualitas penelitiannya dan luaran jurnal akademik di tingkat nasional maupun internasional. Unsurya semakin berkualitas, Unsurya semakin dipercaya, dan Unsurya siap mencetak insan dirgantara sesuai visinya. Saat ini 95% lulusan Unsurya dengan rentan waktu kurang dari 2-3 bulan sudah terserap di berbagai lapangan pekerjaan, terutama di dunia pekerjaan kedirgantaraan. Bahkan tak kalah pentingnya, setiap tahun alumni Unsurya menjadi perwira karir di TNI maupun Kepolisian Republik Indonesia.
Marskal Raden Suryadi Suryadharma adalah bapak pendiri Angkatan Udara. Diabadikan sebagai nama perguruan tinggi dengan maksud untuk mendorong generasi milenial mencontoh keteladanannya sebagai insan dirgantara. Unsurya awal berdiri tahun 1987 sebagai Institut Teknologi Suryadharma. Kemudian tahun 1989 dikembangkan menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara atau disingkat STTD. Sejalan dengan perkembangan dunia kedirgantaraan dan kebutuhan masyarakat, statusnya ditingkatkan menjadi universitas dengan nama Universitas Dirgantara Marskal Suryadharma pada tahun 1989 sampai sekarang. Di bawah pembinaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, Unsurya saat ini mempunyai 2 kampus, yaitu Kampus A berlokasi di depan pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma dan Kampus B dan C di Komplek Angkasa Halim Perdana Kusuma. Unsurya, satu-satunya perguruan tinggi di Jakarta yang memiliki konsentrasi kedirgantaraan, melalui visinya menjadi Center of Excellence dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia. Dengan misinya, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi berkualitas, membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas, memberi kesempatan belajar kepada masyarakat untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan. Berbekal posisinya yang strategis dan keilmuan yang khas kedirgantaraan, tren masyarakat menimba ilmu di Unsurya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Mahasiswa asing dari Yaman, Timur Leste, dan Arab Saudi juga mencari ilmu di Unsurya. Unsurya mempunyai 1 program pasca sarjana dan 4 fakultas dengan 10 program studinya. Program studi S2 Magister Manajemen, program studi S1 Teknik Penerbangan, program studi S1 Teknik Industri, program studi S1 Teknik Elektro, program studi S1 Sistem Informasi,
Selamat malam, mohon perhatian. Hadirin yang berbahagia, acara akan segera dimulai. Untuk menjaga ketertiban acara, dimohon agar menyalakan kamera dan untuk mikrofon sementara dimatikan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, langsung saja kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini, pada tanggal 26 Desember, kami mengadakan acara Sharing Budaya Kegiatan Mahasiswa dalam Memahami Manajemen Transportasi Universitas Dirgantara Marsekal Surya Dharma. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di Google Meeting pada malam hari ini. Yang terhormat, Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Tutik Siswanti SEMSI. Yang saya hormati, Dosen Manajemen Mata Kuliah Transportasi, selaku moderator, Bapak I Gusti Ngurah Willy Hermawan STMM. Yang saya hormati, Kaprodi Manajemen, Ibu Dr. Sriyanti Yosepa SPDMM. Yang saya hormati, Kaprodi Akuntansi, Bapak Setiadi SEMM. Yang saya hormati, narasumber Saudara Bagus Arofi dari Universitas Hang Tuah Surabaya, Saudari Amelia Rizky Lestari dari Universitas Islam Blitar, Saudara Fandi Sanjaya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Saudari Maria Sekar Kinasih dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Saudara Stefanus Andi Dwi Wasono dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Saudari Cita Astri Anindya Putri dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Saudara Adrianus Junaidi dari Universitas Kanjuruhan Malang, Saudari Afrisa Maya Adilasari dari Universitas PGRI Madiun, Saudari Genade Moza Saserai dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, serta dosen pendamping dan tamu undangan yang berbahagia. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Octavia Audrey yang akan memandu acara pada malam hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini yaitu 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, 3. Pembacaan doa, 4. Foto bersama, 5. Sambutan, 6. Materi, dan 7. Penutup. Acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tetap mematikan mic saat bernyanyi. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Dan acara selanjutnya dengan pembacaan doa oleh Saudari Hani Adelia. Saudari Hani Adelia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Karena berkat Tuhan Yang Maha Esa, kita dapat melaksanakan acara pada malam hari ini dengan keadaan yang sehat dan walafiat. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Untuk yang beragama Islam, mari kita membacakan suratul Fatihah, dan yang untuk bagi non-muslim, dimohon untuk menyesuaikan, berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Hani. Sebelum kita masuk ke sesi acara, ada baiknya kita mengabadikan foto bersama terlebih dahulu. Kepada hadirin dipersilahkan untuk menyalakan kamera, dan foto bersama akan dipandu oleh saya. Untuk panitia operator, segera menyiapkan diri. Dalam hitungan, operator akan mengambil gambar. Baik, para hadirin sudah menyalakan kamera. Saya akan hitung. 1, 2, 3. Baik, tahan sekali lagi ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma kepada Ibu Tutik Siswanti SEMSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Octavia atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Oki Putriani, yang merupakan perwakilan dosen dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Willy Ngurah, I Gusti Ngurah Willy Hermawan STMM, dosen manajemen transportasi, yang hari ini adalah sebagai moderator kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran seni dan budaya. Yang saya hormati Kaprodi Manajemen Ibu Dr. Sriyanti Yosefa SPDMM. Yang saya hormati Kaprodi Akuntansi Bapak Setiadi SEMM. Yang saya cintai dan saya banggakan seluruh mahasiswa peserta kegiatan pertukaran seni budaya. Dalam hal ini mengambil tema sharing budaya kegiatan mahasiswa dalam pemahaman manajemen transportasi. Hari ini yang akan memberikan paparan adalah Saudara Bagus AR Rofier dari Universitas Hang Tuah Surabaya, kemudian Saudari Amelia Rizky Lestari dari Untas Islam Blitar, kemudian Saudara Fandi Sanjaya dari Untas Atmajaya, kemudian Maria Sekar Kinasih sama dari Atmajaya, kemudian Stefanus juga dari Atmajaya, Cita Astri Nanindya Putri juga dari Universitas Atmajaya, kemudian Saudara Adrianus Junaidi dari Universitas Kejuruhan Malang, dan Afrisa Maya Adila Sari Universitas PGRI Madiun, dan yang terakhir adalah Kinade Moza Seserai dari Universitas Katolik Mandala Surabaya. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Willy yang sudah mempelopori ataupun menggagas kegiatan pertukaran seni budaya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kaprodi Akuntansi dan Manajemen yang sudah mendukung kegiatan ini sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Pertukaran seni budaya merupakan salah satu program kegiatan dalam Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dalam hal ini adalah program Permata Sakti. Harapannya adalah dengan adanya kegiatan ini, dari satu perguruan tinggi dengan perguruan tinggi lain bisa saling mengenal bagaimana budaya dan kebiasaan dari masing-masing daerah, sehingga lebih merekatkan lagi wawasan kita tentang Nusantara. Bahwa kita tahu negara kita terdiri dari pulau-pulau
yang cukup luas, sehingga dengan adanya kegiatan ini semakin mengeratkan hubungan kita di antara satu dengan yang lain, meskipun kita tidak pernah bertemu atau belum pernah bertemu, tetapi kedekatan hati karena kita selalu berkomunikasi meskipun melalui virtual. Kita juga mengucapkan syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan pertukaran seni budaya ini dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik mahasiswa sekalian, saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi mengucapkan terima kasih karena sudah dipilih menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan program Permata Sakti. Mudah-mudahan kegiatan program Permata Sakti ini bukan merupakan akan berakhir ya nanti tanggal 30, mungkin bulan Januari atau Februari akan berakhir dengan berakhirnya semester ini. Mudah-mudahan tali silaturahmi antara Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma, khususnya adalah Fakultas Ekonomi, tidak akan selesai sampai di sini, tapi bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Pertukaran seni budaya ini adalah merupakan salah satu program di mana pada saat sekarang kita antara satu dengan yang lain tidak saling mengenal, kemudian rasa persatuan dan kesatuan itu semakin luntur. Oleh karena itu kegiatan ini agar kita saling memahami, saling mengerti, saling menghargai satu dengan yang lain, sehingga ikatan satu negara, satu bangsa, satu nusa, satu bangsa menjadi bagian yang sangat kita rasakan untuk khususnya adalah untuk adik-adik remaja, dalam hal ini adalah mahasiswa. Saya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi mengucapkan selamat melaksanakan aktivitas ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, meskipun kita di penghujung tahun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, tetap kita yakin bahwa kita bisa melewati semua itu dengan kekuatan kita bersama. Kegiatan ini juga terkait dengan adanya COVID, mana kita tidak bisa melaksanakan kegiatan secara langsung, tapi secara daring. Mudah-mudahan meskipun secara daring, apa yang kita sudah laksanakan bersama-sama ini dapat memberikan manfaat, mungkin tidak sekarang, tapi untuk masa yang akan datang. Baik, pada kesempatan ini saya juga mengucapkan selamat merayakan Natal bagi yang merayakan. Mudah-mudahan damai Natal, kemudian keberkahan selalu ada di hati kita semua. Kemudian saya tutup dengan selamat mengikuti aktivitas ini, dan juga saya menyampaikan selamat tahun baru karena kita sebentar lagi akan masuk ke tahun 2021. Mudah-mudahan tahun depan kegiatan ini masih dilaksanakan, tentu saja dengan berbagai evaluasi kegiatan ini masih terus berjalan dengan baik untuk tahun-tahun berikutnya, semakin memberikan kita kesempatan untuk saling berkomunikasi, saling menjalankan aktivitas bersama-sama. Itu yang bisa saya sampaikan. Untuk adik-adik yang hari ini akan menyampaikan presentasi, mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa diterima oleh peserta yang lain, sehingga peserta yang lain mungkin belum pernah ke Jogja, mungkin belum pernah ke Blitar, mungkin belum pernah ke Surabaya, bisa punya gambaran, oh Blitar, Jogja itu seperti apa. Ya, kalau saya orang Solo, jadi saya ngerti Jogja karena saya dulu waktu di Solo bisa seminggu 2 kali ke Jogja jalan-jalannya gitu ya. Oke, baik, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya tutup sambutan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Tutik atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk pada acara sharing budaya yang akan dipandu oleh moderator kami. Kepada Bapak Willy, dipersilahkan. Terima kasih Mbak Oktavia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk memandu acara ini. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bapak Setiadi, Bu Yanti, dan rekan mahasiswa dan dosen pendamping. Kegiatan ini kami laksanakan sebagai boleh dikatakan hasil dari beberapa rekaman teman-teman pada saat di bulan awal Desember, maaf di pertengahan akhir November, untuk proses kegiatan mereka sampai dengan awal Desember.
kelas kita Permata Sakti ini saya mendapatkan kesempatan di 1 Oktober. Saya ingat sekali, terima kasih Bu Yanti yang mengabari saya. Cukup kaget saya untuk diberikan kesempatan dan saya sangat bangga untuk mendampingi teman-teman di 8 mahasiswa, di mana sampai dengan sekarang, alhamdulillah masih bisa saya cover, alhamdulillah masih bisa saya jalani. Untuk kegiatan pembuatan video ini dilakukan oleh teman-teman. Kebetulan memang kita masih masuk masa pandemi, jadi kalau saya melihat materi yang ada sangat baik dan terima kasih sebelumnya dan sesudahnya untuk teman-teman dalam proses pembuatan video yang ada. Baik, untuk mempersingkat waktu, kebetulan mohon izin, saya tadi untuk urutan pertama, kalau tidak salah Mas Bagus, kemudian Mbak Amel. Saya dapat sedikit pesan singkat dari Mbak Amel bahwa beliau minta tolong sebagai orang pertama karena sedang dalam proses perjalanan juga. Untuk Mbak Amelia dari Universitas Islam Blitar, mengangkat topik tentang makam Bung Karno di sini dan ada beberapa topik-topik wilayah di Blitar yang beliau angkat dalam video ini. Mungkin rekan dari Mbak Octavia atau rekan operator bisa dibantu untuk pemutarannya karena Mbak Amelia sedang dalam proses perjalanan. Nanti untuk voice-nya langsung bisa Mbak Amelia untuk tampilkan secara video langsung. Mbak Amelia, dipersilakan. Mbak Amelia, ada? Di monitor? Mbak Amelia? Oke, kita lanjut dengan posisi untuk videonya Mas Bagus yang mengangkat tentang wisata hutan mangrove. Silakan Mas Bagus dari Universitas Hang Tuah. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalkan, nama saya Bagus Arfi Rizky dari Universitas Hang Tuah. Saya akan memperkenalkan budaya dan wisata di Surabaya, yaitu wisata hutan mangrove. Di sini hutan mangrove memiliki banyak ragam aneka tempat yang wisata bagus. Contohnya seperti tanaman-tanaman yang sangat indah, penghijauan, sehingga di sini banyak pengunjung kedatangan ke sini. Dan untuk perkembangan transportasi sendiri untuk mengakses ke tempat wisata hutan mangrove Surabaya sangat efektif, tetapi tempat perjalanan menuju ke hutan mangrove sangat
agak susah dikarenakan jalannya masih belum merata atau masih belum diperbaiki. Untuk penerapan protokol kesehatan sangat efisien dan sangat efektif. Jika masuk ke hutan mangrove sudah tersedia tempat-tempat kayak cuci tangan, terus pakai drop zone atau tempat pencucian ruangan itu, menggunakan masker saat Anda berkeluar rumah untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga Anda. Selanjutnya Anda harus membawa hand sanitizer di saku Anda atau di tas Anda untuk menjaga protokol kesehatan Anda sendiri dan untuk memutuskan rantai virus corona pada pandemi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penampilan video dan dari Mas Bagus. Sedikit ingin saya coba kembangkan, Mas Bagus, untuk hutan mangrove itu terletak di daerah mana, Mas Bagus? Terletak di wilayah Wonorejo atau Rumput, Surabaya, ya Pak. Dari wilayah Surabaya, kota Surabaya sendiri, aksesnya kurang lebih berapa jam, Mas? Akses menuju ke wilayah tersebut sekitar hampir 25 menitan. 20 berarti sekitar 15 kiloan ya? Iya Pak. Itu di pinggir pantai? Itu sebelum memasuki pantai. Oke. Dari sektor apa saja yang bisa diangkat menurut Mas Bagus dari wilayah hutan mangrove itu? Yang saya bisa temui di hutan mangrove tersebut memiliki pohon bakau di sekeliling bibir pantainya, sehingga keberadaan yang ada di hutan mangrove tersebut memiliki memiliki destinasi wisata unik yang ada di area kota Surabaya. Artinya memang untuk angkutan umum belum ada masuk situ ya, Mas ya? Masih belum ada, Pak. Masih angkutan pribadi? Iya. Oke, artinya barangkali nanti pemerintah lokal setempat untuk bisa menggalakkan. Kalau Mas Bagus sendiri apakah mengetahui kapan wisata hutan mangrove tersebut dibuka untuk posisi untuk umum? Tahun berapa mungkin Mas Bagus tahu? Sekitar tahun 2010 untuk bisa dipublikasikan ke masyarakat, Pak. Berarti sudah hampir 10 tahun akses transportasi umum belum sampai ke wilayah tersebut ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih Mas Bagus atas penyampaiannya, atas paparannya. Kemudian kami lanjutkan kembali untuk Mbak Cita Astri dari Atmajaya Jogja, yang saya melihat di sini ketertarikan tentang wilayah Jogja. Ini kebetulan teman-teman mahasiswa dari Jogja, Malang, kemudian Blitar, Surabaya. Nah, syukur alhamdulillah memang saya saat ini berkantor di Kulon Progo. Jadi kota Jogja bagi saya hampir saya nikmati itu setiap hari. Jadi sekarang logat saya agak kejauh-jauhan. Mbak Cita silakan untuk mengulas kota Yogyakarta dari Atmajaya Jogja, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk saya. Selamat malam kepada Bapak Ibu dari Universitas Digandara Marsikal Surya Dharma dan juga Bapak Ibu dosen dari Universitas Asal Mahasiswa Program Perenatan serta para panitia yang telah mendukung acara kegiatan pada hari ini.
Perkenalkan, nama saya Cinta Astri Dunia Putri dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan video yang telah saya buat dan saya kembangkan tentang wisata kebudayaan dari Yogyakarta, yaitu kota kelahiran saya, tentang Jalan Malioboro dan juga dengan fasilitas transportasi yaitu Trans Jogja. Saya izin share screen sebentar ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mbak, sudah terlihat. Deretan pantai selatan dan daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan kekayaan alam seperti Gunung Merapi. Daerah istimewa Yogyakarta adalah salah satu provinsi dengan kekayaan alam seperti Gunung Merapi, deretan pantai selatan, dan situs-situs budaya pilihan destinasi wisatawan yang sangat diminati. Budaya yang masih sangat kental menjadikan keunikan tersendiri bagi beberapa objek wisata di kota ini. Candi, tari-tarian, dan bangunan-bangunan yang bersejarah masih berdiri tegak dan kental akan budayanya. Kuliner khas seperti angkringan, gudeg, dan acara-acara adat yang sering memeriahkan kota ini setiap tahunnya menjadikan Jogja semakin penuh kenangan manis. Becak dan andong adalah transportasi jarak dekat yang digunakan warga Yogyakarta dan masih memiliki nilai budaya yang sangat tinggi. Untuk transportasi umum jarak jauh, warga Yogyakarta menggunakan Trans Jogja sebagai pilihan yang tepat dan juga nyaman. Halte yang tersebar luas di dekat pusat keramaian dan tarif yang cukup terjangkau untuk semua kalangan masyarakat membuat Trans Jogja menjadi transportasi idaman. Harga satu tiket Trans Jogja adalah 3.500 untuk satu kali masuk halte. Saat transit, kita tidak perlu membayar lagi asalkan kita tidak keluar dari halte. Selalu ada petugas yang ramah dan siap membantu menentukan jalur mana yang perlu kita pilih untuk menuju ke tujuan kita. Protokol kesehatan di transportasi ini saat pandemi juga sangat baik. Para petugas dan penumpang selalu menggunakan masker dan selalu disediakan hand sanitizer. Dengan harga yang sangat terjangkau, kita sudah mendapatkan fasilitas yaitu AC dan juga tempat duduk yang sangat nyaman. Setelah turun dari transportasi Trans Jogja, kita bisa berjalan-jalan menyusuri Jalan Malioboro sambil melihat-lihat kerajinan yang dibuat warga lokal di sekitar Jalan Malioboro. Kita juga bisa memilih wisata di sekitar Jalan Malioboro, yaitu Benteng Vredenburg, alun-alun, Pasar Beringharjo. Semua itu memiliki titik budaya, sejarah, dan seninya masing-masing.
pada malam hari, banyak seniman-seniman yang mementaskan karyanya di sekitaran jalan. Kita bisa menikmati karya tersebut ditemani semangkok wedang ronde, sebungkus nasi kucing, atau segelas kopi jos, tak lupa arangnya yang otentik. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk memaparkan video yang telah saya buat. Selamat malam. Ya, makasih Mbak Cita. Jogja destinasi luar biasa dari seluruh wilayah Indonesia, baik itu Jawa maupun dari seluruh pulau, termasuk juga destinasi wisata asing. Terakhir saya untuk Tugu ya, untuk wilayah Tugu itu memang sekarang ada perubahan besar-besaran. Jadi jalanannya diganti konblok semua, paving block ya, di aspalnya diganti, kemudian diganti paving block di situ, kemudian diberes di wilayah pedestrian itu dirapihkan menjadi, kalau saya melihat mungkin prototipenya seperti Jalan Braga di Bandung. Ya, terus berbenah kota Yogyakarta, demikian juga dengan transportasi udaranya sendiri semenjak kepindahan Bandara Adi Sucipto, maaf untuk pesawat jet, itu dilakukan pemindahan ke Kulon Progo. Adi Sucipto hanya menggunakan pesawat ATR atau baling-baling saja, itu per kurang lebih sekitar bulan Februari di tahun 2020. Memang agak jujur saya katakan untuk destinasi penerbangan agak sedikit menemui kendala. Jadi sekarang yang sedang tren yang naik adalah jalur darat. Kenapa? Karena pesawat jet dialihkan ke Kulon Progo dan membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 sampai dengan 2 jam perjalanan masuk ke kota Jogja. Namun saat ini sudah mulai mendekati normal karena masyarakat sudah mulai terbiasa dengan alur Kulon Progo ke Yogyakarta. Itu yang saya perhatikan tentang kota Yogyakarta sendiri. Namun ada satu yang saya perhatikan bahwa di Jogja hanya Trans Jogja yang memang ada untuk sarana transportasi. Untuk angkutan kota kecil-kecil sudah tidak ada. Jadi kembali lagi bahwa masyarakat wajib menggunakan Trans Jogja untuk angkutan umum. Jarang sekali dan mungkin tidak ada ya, saya lihat ada angkutan kecil tidak ada lagi. Berbeda dengan di Jakarta, kita bicara Transjakarta, masih banyak varian pilihan transportasi yang lain. Itu yang bisa saya sedikit ulas tentang kota Yogyakarta. Dari sisi transportasi juga, kemudian di situ juga banyak pilihan, baik itu kuliner maupun budaya-budaya yang lainnya. Yang memang sampai malam ini pun, sampai hari ini pun, kota Jogja masih terus diserang oleh wisatawan. Kemudian selanjutnya, saya coba untuk sampaikan ke Mas Fandi Sanjaya dari Atmajaya Jogja, kami persilahkan. Mas Fandi, silakan. Baik. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fandi Sanjaya. Di sini saya akan menampilkan video tentang wisata yang ada di tempat saya, yaitu Tugu Mulyo. Nama wisatanya adalah Bukit Agung. Saya izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Oke, Mas. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fandi Sanjaya, mahasiswa Inbon di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Saat ini saya sedang berada di
kawasan wisata hutan lindung Bukit Cogong. Jadi ya, ini merupakan jalur untuk menuju ke lokasi wisatanya, di mana di sana terdapat tempat bon dan juga tempat untuk bermain anak-anak. Lihat dari jalurnya yang kecil ini, maka dari itu wisatawan banyak menggunakan alat transportasi roda 2, baik itu sepeda bagi orang atau komunitas yang suka bersepeda, dan juga motor. Walaupun ada juga beberapa seperti keluarga yang datang menggunakan mobil. Di Tugu Mulia ini banyak area persawahan dan juga masih banyak pepohonan di desa-desa tertentu, khususnya di desa-desa dekat wisata Bukit Cogong ini. Tugu Mulia ini juga terletak dari kota Lubuk Linggau. Jadi masyarakat dari kota Lubuk Linggau, khususnya wisatawan dari sana, dapat merasakan pemandangan alam di Tugu Mulia ini, khususnya di sepanjang perjalanan menuju Bukit Cogong ini, sehingga mereka dapat merefresh pikiran dari kesibukan di area perkotaan. Ya, jadi sini wisata alam di daerah Bukit Cogong. Yang atas sana terdapat air terjun. Dengan waktu 5 menit dapat sampai ke air terjun tersebut. Baik, jadi itulah lokasi wisata di hutan lindung Bukit Cogong ini. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke sini, hanya perlu membayar biaya parkir saja. Sekian dari laporan saya saat berkunjung ke wisata ini. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi video saya. Jika ada tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Mas Fandi, terima kasih untuk penampilannya. Hutan Lindung Bukit Cogong, wilayah Sumatera Selatan. Saya tertarik dengan destinasi ini karena subur ya daerah tersebut ya. Artinya kalau di Jawa Barat kayak di Bandung ya, seperti itu Mas Fandi. Namun memang transportasinya hampir sama dengan lokasinya Mas Bagus. Jadi nampaknya memang transportasi umumnya belum masuk area situ, dan saya nggak tahu apakah di sana juga apakah ada seperti roda 2 yang bisa disewa seperti ojek untuk naik ke wilayah sana, atau memang harus murni kendaraan pribadi? Ya, memang harus murni kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi belum ya? Ada kendaraan umumnya. Belum ada kendaraan umum.
Tadi kalau tidak salah, apakah ada tiket masuknya berapa, Mas? Enggak ada, Pak. Cuman biaya parkir aja, Pak, seikhlasnya. Oh, arti dikelola oleh warga. Nah, iya. Bukan dikelola oleh pemerintah daerah ya? Didukung oleh pemerintah, Pak. Tapi gitu. di keluarga-keluarga di daerah sana juga ngelolanya, Pak. Oh, baik. Saya lokasi seperti ini saya mengingatkan dengan ketika saya masih mondar-mandir di wilayah Kalimantan Timur, tempatnya di daerah Tanah Merah. Itu sama seperti ini. Jadi orang tidak menyangka itu di daerah Kalimantan. Jadi betul-betul sejuk, subur begitu, dan hasil padinya luar biasa. Nah ini kalau tadi saya lihat kayaknya juga hampir sama, untuk produksi padinya juga lumayan banyak di sana, Mas ya? Ya, di sini memang produksi padinya yang banyak. Oke. Jadi Mas Fandi ini Atma Jaya Jogja, namun saat ini kembali ke kediaman ya, di Sumatera Selatan. Oke, baik. Terima kasih Mas Fandi. Kemudian selanjutnya Mbak Afriza Maya Adela, salam kenal dari kami Mbak Afriza. Baik Bapak, salam kenal Bapak, selamat malam. Ya, baik Mbak Afriza, mungkin ada cerita yang mau dibagikan ke kita, silakan Mbak Afriza. Baik. Ini dari Universitas PGRI Madiun ya? Iya Bapak, betul. Madiun itu berarti posisinya Iswahyudi ya, bandaranya ya? Betul Bapak, jadi di antara Jawa Timur dan Jawa Tengah, perbatasannya. Perbatasan ya. Iswahyudi itu red line itu, tidak boleh pesawat sipil melintas di atas sampai kapanpun. Iya Bapak, betul. Soalnya pesawatnya kenceng-kenceng banget di sana. Iya. Oke, silakan Mbak Afriza, ada cerita sesuatu yang bisa ditampilkan ke kita, monggo. Baik Bapak. Kita berdiri di sini, Madiun, dan saling berjanji. Kita akan terus menjaga untuk kota Madiun tercinta. Selamanya kita akan terus berjuang bersama, membangun, menjaga, meraih mimpi-mimpi, wujudkan kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta. Kita bagaikan warna-warna, berbeda namun tetap sejiwa. Bangkitlah dan angkat tanganmu, jayalah kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama, jayalah kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta,
aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Sebuah rumah megah nan indah bergaya kolonial yang berada di sebelah selatan alun-alun Kota Madiun masih kokoh berdiri hingga sekarang. Wuning Kapiten Chinese, begitulah keterangan yang tertera dalam peta Hoofdplaats Madiun 1917. Wuning Kapiten Chinese merupakan tempat tinggal Kapten Cina Madiun. Kapten Cina sendiri merupakan jabatan non-militer yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memimpin masyarakat Tionghoa yang ada di wilayah atau bisa disebut pecinan. Lokasi pecinan di Kota Madiun sendiri terkonsentrasi di selatan alun-alun. Keberadaan mereka di Madiun sudah ada jauh sebelum kedatangan orang Eropa. Mereka kemungkinan hidup membaur dengan penduduk lokal. Setelah Belanda menguasai sebagian Nusantara, kemudian pada tahun 1782 mengeluarkan undang-undang yang mengatur etnik yang disebut Witwatersrand. Rumah dari kolonial ini sendiri sekarang sudah bertransformasi menjadi coffee shop. Coffee shop yang bernama Kopi Kakak. Biasanya para pemuda-pemudi mengerjakan tugas saling bercengkrama di tempat ini. Cerita pecinan Kota Madiun memang jarang terekspos baik di media sosial maupun media lainnya, baik di YouTube, Instagram maupun media lainnya. Menurut saya cerita pecinan Kota Madiun sangatlah unik dan memang pantas untuk diceritakan. Mungkin orang awam tahu Kota Madiun hanya sebagai kota pendekar, kota pecel, kota karismatik. Namun cerita pecinan ini sangatlah langka dan menurut saya pantas untuk diangkat. Demikianlah kisah pecinan yang ada di Kota Madiun. Saya berharap video ini tidak hanya memberikan hiburan semata, namun juga memberikan wawasan baru untuk Anda semua. Saya Alvisa Maya, perwakilan mahasiswa Permata Sakti Universitas PGRI Madiun, pamit undur diri and see you. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Berbeda namun tetap sejiwa. Bangkitlah dan angkat tanganmu. Jayalah Kota Madiun tercinta. Kita harus bersatu membangun kota ini, menuju kota nomor 1 di negeri ini. Bergandengan tangan melangkah maju bersama. Jayalah Kota Madiun yang nyaman dan damai. Aku bangga, aku cinta, aku bangga, aku cinta, aku bangga. Kota Madiun tercinta. Baik Bapak, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Frisa dari wilayah Madiun. Jujur saya tertarik dengan konsep pecinan ini. Yang ingin saya coba kupas sedikit
di daerah pecinan ini ada industri sesuatu nggak Mbak di sana Mbak? Kalau di Madiun sendiri untuk daerah pecinannya lebih ke dagang, Pak. Jadi di sini kebanyakan yang dari sektor jual emas ataupun dari kepemilikan bisnis-bisnis itu kebanyakan dari etnik Cina. Mayoritas dagang apa di sana Mbak? Kalau di sini dari etnik Cina sendiri itu banyak, Mbak. Ada yang sembako, ada yang emas, jualan emas, perhiasan, ataupun ada yang coffee shop, itu pun kebanyakan pemilik itu dari etnik Cina, Bapak. Artinya memang saya jujur belum pernah nih ke Madiun. Madiun. Belum pernah ke Madiun, hanya selewat-selewat saja begitu. Cuma memang kalau memang Mbak sini mengangkat masalah pecinan, saya tertariknya adalah karena memang daerah itu kan memang diapit terus kemudian Betul, Bapak. Apakah jauh dengan pelabuhan? Saya rasa jauh kan? Jauh, Bapak. Jauh tidak kan? ada pantai, tidak ada ini juga. Biasanya kalau teman-teman dari wilayah pecinan segala macam itu dekat dengan, ini uniknya adalah ini kenapa sampai di situ dianya kan? Nah, kenapa dia jauh dari pelabuhan? Biasanya tuh kalau kami di Jakarta ada di wilayah Priok, kemudian Sunda Kelapa segala macam, dia dekat dengan jual beli di situ dengan pelabuhan. Nah, kemudian ada yang sampai kelewat ke wilayah Banten. Nah, itu memang ada yang masuk ke wilayah agak tersudut ya. Semarang sendiri dia dekat dengan pelabuhan gitu. Oke. Iya, Bapak. Makasih banyak Mbak Baik, Bapak. Mbak Afriza dalam hal ini. Terima kasih atas ulasannya. Ada satu sih yang nggak ditulis tadi adalah brem suling Madiun, itu nggak ditulis. Iya, betul Bapak. Jadi oleh-oleh di Madiun ada pecel, brem, dan yang baru itu ada bluder cokro. Wah, itu yang belum saya kenal tuh. Iya, Pak. Makasih Mbak Afriza atas ulasannya. Iya, Bapak. Dan paparannya. Baik, terima kasih. Selamat malam Bu Desi. Izin, ini beliau perwakilan dari Universitas Hang Tuah Surabaya. Selamat malam Bu Desi. Ya, selamat malam Pak Hermawan. Terima kasih sudah diundang di acara yang menarik ini. Terima kasih Bu. Ya, salam dari Surabaya. Siap Ibu, terima kasih. Menarik tadi oleh-olehnya juga saya pingin. Ya, Madiun. Madiun ini. Ya. Biasanya brem yang ada sulingnya itu loh Bu. Iya benar. Iya. Ya mungkin lain kali gitu ya bisa dikirimkan ya Mbak ya. Untuk Pak Hermawan loh khusus. Terima kasih Pak Hermawan. Iya baik, terima kasih. Baik, kami lanjutkan kembali untuk selanjutnya. Tadi Mbak Afriani sudah, kemudian Mas Fandi sudah. Mbak Genade dari Surabaya ini, Universitas Katolik Widya Mandala. Kalau saya curi-curi sedikit info, ini kan ada Kenjeran Park yang akan diulas oleh Mbak Genade. Mbak Genade, silahkan. Ya, selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman. Saya akan sharekan video dari saya dan teman-teman dari Widya Mandala ikuti program Permata Sakti. Suaranya nggak muncul Mbak Genade, silakan. Apa sudah bisa, Pak? Lanjut, dicoba suaranya.
Belum muncul suaranya sih, Mbak. Ya mungkin kendala di suara ya barangkali ya. Apa sudah ada? Suaranya sih belum muncul. Mohon izin untuk rekan bisa dibantu mungkin untuk bisa di backup untuk video milik Genade. Maaf. Hey, yeah. Oh, I really wanna know, do you? Hey, yeah. Oh, I really wanna know, do you? Make love all night. Hey, yeah. Oh, I really wanna know, do you? Oh, do you? Hey, yeah. Hai guys, aku perwakilan dari Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Kenjeran Park di Surabaya. Saya Sharon di sini dan tunggu dulu, saya nggak sendirian loh, ada teman saya. Hai, aku Agnes. Dan tunggu dulu, kita nggak cuma berdua guys. Kita punya teman-teman lagi yang udah ada di sanggarnya. Kalian penasaran kan sanggarnya di mana? Yuk langsung aja kita ikuti ke sanggarnya. Artisan. Ketemu Shannon Dorota. Terus kita sekelas. Mereka pada asik banget ya. Nah, tadi kan sudah bertemu dengan dua teman kita. Nah, sekarang kita sedang bertiga nih di Sanggar Agung. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja yuk kita masuk. Yuk. Kalian tahu nggak sih apa aja yang ada di Ken Park ini? Di Ken Park ini loh ada Atlantis Land, Pagoda, Patung Dewa Buddha, dan yang terakhir sekarang kita kunjungi adalah Sanggar Agung. Nah, mau tahu bagaimana isinya? Yuk, tonton terus video kita. Nah guys, kalian tahu nggak sih Ken Park itu apa? Jadi Ken Park itu merupakan singkatan dari Kenjeran Park. Nah, Kenjeran Park sendiri terletak di Surabaya Timur dan merupakan salah satu wisata yang sangat diminati oleh warga Surabaya maupun dari warga luar kota. Nah, untuk masuk Ken Park sendiri itu dikenakan biaya sebesar 25.000 untuk mobil dan 10.000 untuk motor, dan untuk per orangnya dikenakan tambahan biaya 5.000. Nah, dari tadi kan kita sudah melihat Sanggar Agung. Sekarang kita mau melihat patung Dewa Buddha. Yuk kita lihat.
Gimana guys, seru kan ya? Nah, buat teman-teman yang penasaran dan ingin berkunjung ke Kenpark Surabaya, silakan datang secara langsung lalu hubungi kami berlima, atau bisa juga datang ke universitas kami. Nanti kami akan antar kalian buat jalan-jalan ke Kenpark Surabaya. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa. Demikian video dari Surabaya. Terima kasih. Mbak Genade, terima kasih mengupas tentang Kenjeran Park. Ini memang hanya, basicnya vihara ya Mbak Genade? Di Kenjeran Park sendiri, di dalamnya itu ada wahana dan juga tempat ibadah, Pak. Iya, untuk tempat ibadahnya hanya vihara aja? Ya, vihara dan yang untuk Buddha itu, Pak, yang patung Buddha. Ya, oke. Itu berarti hanya vihara. Ini situs atau memang dibangun baru, Mbak Genade? Sudah dari lama, Pak. Dari 90-an. Oh, artinya viharanya? Iya. Oh, bukan situs sejarah purbakala, bukan ya? Bukan. Jadi kelentengnya terus yang wahananya semakin berjalannya waktu tambah dikembangkan juga, Pak. Saya ingat daerah Malang itu. Daerah Malang tuh ada seperti itu. Namanya apa ya? Namanya nama-nama agak susah gitu. Ada kampus besar di Malang gitu. Mungkin nanti ada teman-teman ingat gitu. Nah, jadi mungkin tempat ibadahnya memang ada terlebih dahulu, kemudian daerah situ mungkin bisa dia buat sebagai akses wisata yang lainnya, Mbak Genade ya. Iya, Pak. Oke. Transportasi umumnya di sana apakah memang ada arah ke sana atau hanya murni pribadi? Untuk transportasinya bisa menggunakan bemo, tapi untuk masuk biasanya lebih menggunakan transportasi pribadi. Kecuali kalau dari sekolah, kalau biasanya sewa bemo gitu, Pak. Bemo itu roda 3 atau memang bemonya roda 3? Bemo yang itu, Pak. Bemo yang angkutan kota gitu maksudnya? Ya, angkutan kota, ya. Oh iya, kalau bemo pengertian saya roda 3. Bemo itu basicnya kan Daihatsu itu. Roda 3. Oke, berarti angkutan kota ya sebutnya bemo di sana ya? Iya, Pak. Surabaya, pertama kali saya injak Surabaya, yang saya bikin kaget cuma satu, Mbak Genade. Kalau pagi nyari bubur ayam nggak ada. Semuanya rawon atau pecel. Iya. Oke, makasih Mbak Genade. Terima kasih. Untuk wilayah Kenjeran Parknya sendiri, terima kasih. Ini juga sama nih, ini berhubungan dengan mirip kayak tadi di Madiun juga sama. Jadi lebih banyak kepada jangan-jangan di situ ada sambungannya juga nih. Dilanjut untuk Mbak Maria Sekarkinasi dari Atmajaya Jogja yang untuk mengangkat wilayah Jogja juga. Silakan Mbak Maria. Selamat malam Bapak Ibu dosen dari Unsurya dan Bapak Ibu dosen dari Universitas Program Permata serta para panitia yang telah mendukung kegiatan pada malam hari ini. Perkenalkan, saya Maria Sekarkinasi. Saya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang salah satu bentuk alat transportasi dan wisata kebudayaan di Yogyakarta. Sebelumnya saya mohon maaf untuk pemaparan video ini karena laptop saya terkendala, maka saya meminta bantuan Saudari Cita. Di tengah modernisasi, masyarakat Yogyakarta hidup mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan akar budayanya.
Meskipun pada saat ini berbagai kendaraan bermotor sudah berkembang pesat, tetapi saat ini masih banyak dijumpai kendaraan tradisional peninggalan leluhur di kota Yogyakarta, yaitu andong, sebuah kereta beroda 4 yang ditarik kuda. Sejarah andong sendiri tidak bisa lepas dari keberadaan Raja-Raja Mataram yang memiliki kendaraan khusus yaitu kereta kencono. Selain andong, terdapat kawasan wisata yang mencerminkan kebudayaan Yogyakarta, yaitu Malioboro. Jalan Malioboro adalah saksi sejarah perkembangan kota Yogyakarta yang terbentang di atas garis imajiner antara keraton, tugu, dan puncak Gunung Merapi. Sejak awal, Malioboro telah menjadi salah satu pusat perekonomian kota, karena selain dapat mengunjungi berbagai bangunan bersejarah, wisatawan juga dapat menikmati pengalaman wisata berbelanja di sepanjang bahu jalan. Sejak COVID-19 telah memasuki Indonesia, tentu berdampak pada kegiatan perekonomian seluruh lapisan masyarakat, terutama untuk para pelaku usaha di sektor pariwisata. Tak terkecuali para pelaku usaha di kawasan wisata Malioboro. Meskipun saat ini sudah memasuki era new normal, tetapi situasi masih tampak sepi. Jumlah wisatawan maupun para pelaku usaha sendiri berkurang drastis. Selain itu, saat ini pemerintah sedang melakukan uji coba tatanan kendaraan pribadi di sepanjang Jalan Malioboro yang membuat kawasan tersebut semakin tampak sepi. Terima kasih, sekian video pemaparan saya. Selamat malam. Mbak Maria, terima kasih banyak untuk paparan wilayah Jogja. Malioboro destinasi biasanya adalah destinasi pertama teman-teman wisatawan kita baik lokal maupun asing. Yang saat ini kalau parkir itu jauh ya Mbak ya. Jadi Iya, Pak. parkir ada komplek angkatan darat itu untuk parkir, terus kita jalan kaki jauh begitu. Ya kalau jalannya sendirian nggak seru Mbak. Iya, Pak, betul. Saya mencoba beberapa kali tapi sendirian. Akhirnya bingung mau ngapain. Nah, hanya ngeliat orang jalan-jalan aja, akhirnya kita jalan-jalan sendirian juga kita pulang lagi Mbak. Ya, andong, sarana transportasi lokal yang apa ya, kalau saya bilang ada sejarahnya di situ Mbak Maria. Tapi kenapa saya nggak pernah lihat dokar ya di situ Mbak Maria? Nggak pernah gimana, Pak, maksudnya? Antara andong dengan dokar. Oh, mungkin karena memang yang sudah lekat itu andong ya, Pak, daripada dokar. Iya, lama saya nggak ngeliat dokar di daerah sana. Sepertinya memang nggak ada, Pak. Saya juga jarang soalnya kalau ngelihat dokar. Mbak Maria pernah lihat dokar? Di pantai-pantai gitu sih, Pak, tapi nggak di daerah Malioboro. Saya terakhir ngeliat dokar tuh di Jogja, tapi waktu itu lebih mengalami di Solo. Sempat ada. Oke, makasih Mbak Maria untuk kesempatannya, untuk paparan mengenai kota Yogyakarta dari Atmajaya Jogja. Dilanjutkan kita kembali ke atas sebentar. Mbak Amelia sudah bisa bergabung, tadi ada kendala teknis. Mbak Amelia dari wilayah Universitas Islam Blitar, wilayah Blitar. Silakan Mbak Amelia. Baik, terima kasih kepada Pak Willy dan juga Bapak Ibu dosen dari Unsurya serta Bapak Ibu dosen tamu undangan dan teman-teman yang saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala sehingga waktu bagian saya ke out gitu.
Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Lestari, saya dari Universitas Islam Blitar. Pada kali ini saya akan menampilkan video mengenai kebudayaan dan juga wisata unggulan yang ada di Blitar, yang mungkin teman-teman semuanya sudah tahu, bahkan sudah ada yang ke sana. Nah, untuk menampilkan video, mungkin saya minta tolong kepada Pak Operator untuk menampilkannya karena saya ada kendala di HP saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Amelia Rizky Lestari. Aku dari Universitas Islam Blitar, program studi ilmu administrasi publik. Pada kesempatan kali ini, aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman tempat wisata sekaligus budaya unggulan di Blitar yang tentunya juga terkenal di Indonesia. Nah, selain aku mau ngasih tahu tempat budaya sekaligus pariwisata, aku juga mau ngasih tahu nih alat transportasi apa yang bisa teman-teman gunakan untuk menuju ke tempat tersebut. Sebelumnya aku mau ngasih tahu apa sih tempat budaya sekaligus pariwisata yang aku mau kenalin ke teman-teman. Ya, aku mau ngasih tahu makam Bung Karno. Nah, udah pada kesini belum? Kalau belum, ayo ikut sini, aku temenin. Ikuti perjalananku yuk. Blitar. Nah, saat ini aku sedang berada di stasiun Blitar. Jadi, buat teman-teman dari berbagai kota bisa menggunakan alat transportasi kereta api dan turun di stasiun Blitar. Nah, dari stasiun Blitar ke makam Bung Karno, kalian bisa menggunakan alat transportasi yang tersedia di sekitar stasiun. Alat transportasi tersebut yaitu angkutan lingkungan Aryo Blitar. Yuk kita cari. Nah, itu tuh anglingnya. Yuk. Ini nih angling Aryo Blitar yang bisa menemani kalian berwisata di Blitar. Jangan takut bosan karena kalian akan disuguhi pemandangan di Blitar. Seperti contoh sebelah kiri ada Taman Pecut Kota Blitar, Kantor Wali Kota Blitar, alun-alun Kota Blitar, Stadion Supriyadi Kota Blitar, dan juga Masjid Ar-Rahman yang memiliki view seperti di Mekah. PIPP tempat parkir kendaraan pariwisata, dan juga ada beca yang bisa mengantarkan kalian dari PIPP menuju ke makam Bung Karno. Selamat datang di makam Bung Karno. Jadi kali ini kita udah sampai di makam Bung Karno yang terletak di Kelurahan Benegeri, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar. Untuk menuju ke makam Bung Karno, kita bisa memerlukan waktu 10 menit menggunakan anggrek tadi ya. Jarak tempuhnya dari pusat kota Blitar hanya sekitar 3 km. Penasaran nggak sih apa aja yang ada di makam Bung Karno? Ayo ikutin aku. Jangan lupa ya, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum memasuki makam Bung Karno, diwajibkan cuci tangan, memakai masker, dan juga jaga jarak. Setelah memasuki makam Bung Karno, kita akan disambut dengan patung Bung Karno di tengah-tengah jalan. Namun sayangnya pada saat ini patung Bung Karno sedang dalam perbaikan. Nah, di tengah jalan ini kita diapit dengan yang sebelah kanan saya ada Museum Bung Karno, dan sebelah kiri saya ada Perpustakaan Bung Karno. Nah, kali ini aku mau ajak kalian masuk ke dalam Museum Bung Karno. Di Museum Bung Karno terdapat beberapa benda yang ada sangkut pautnya dengan Bung Karno. Karena wisatawan yang tetap terlibat di masa pandemi, maka di setiap tempat di makam Bung Karno ada petugas yang mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dan tidak bergerombol. Setelah keluar dari Museum Bung Karno, kita akan disuguhkan dengan relief yang menunjukkan pengorbanan Bung Karno pada saat itu.
memasuki area pemakaman, kita harus melewati Pura Agung terlebih dahulu. Bentuk gapura menyerupai gapura yang terbelah seperti pada Candi Beringin Agung di Mojokerto. Nah, disinilah tempat pemakaman Bung Karno, di mana di bawah rumah joglo ini ada makam Bung Karno beserta kedua orang tuanya. Cungkup makam Bung Karno terdapat ukiran kayu dengan motif yang indah dan diberi nama Astono Mulyo. Di atas makam diletakkan sebuah batu nisan yang terbuat dari batu pualam berwarna hitam. Nah, setelah di pemakaman, kita melewati pintu keluar, di mana nanti pintu keluarnya terdapat pasar yang menyediakan berbagai oleh-oleh khas Blitar dan juga khas makam Bung Karno. Oleh-oleh yang bisa kalian dapatkan dari makam Bung Karno ada kaos, tas, gendang, kalung, gelang, gantungan kunci, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi video tentang budaya sekaligus pariwisata di Blitar dan juga alat transportasi apa yang bisa digunakan untuk menuju ke makam Bung Karno. Aku tunggu kalian di Blitar ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman ataupun Bapak Ibu dosen, saya persilahkan. Mbak Amelia, terima kasih atas paparannya untuk videonya. Di situ saya coba untuk saya tertarik dengan angling ya. Kalau angling di sana itu apakah dia BBG atau murni bensin? Dia memakai bahan bakar bensin, Pak. Oh, bahan bakar bensin ya. Iya, jadi angling itu tadi juga tidak memiliki suara yang berisik, dia tenang gitu suaranya. Oke. Kalau di kami ada juga model seperti itu sama, bajai, namun dia bahan bakarnya menggunakan gas BBG. Memang lebih tidak ada suaranya lagi karena dia basicnya adalah gas. Makam Bung Karno destinasi yang hampir semua orang sudah tahu di situ, dan setiap orang mampir ke Blitar mesti destinasinya adalah ke makam Bung Karno. Kira-kira Mbak Amel, apakah ada selain makam Bung Karno di wilayah Blitar yang menjadi destinasi favorit gitu? Mungkin ada lagi yang lain? Ada, Pak. Untuk sejarah itu ada Candi Penataran, itu candi terbesar di Jawa Timur. Ada juga Kampung Coklat, itu cukup baru tapi sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga di Blitar itu banyak pantai. Jadi sebelah selatan Blitar itu berbatasan langsung dengan pantai. Pantai yang terkenal yaitu Pantai Serang, Pak. Kenapa Pantai Serang? Karena di Pantai Serang itu sunsetnya bagus. Jadi seperti di Kuta Bali gitu. Nah, di Serang itu juga setiap tahunnya ada festival rutin namanya Serang Festival. Jadi daya tarik pengunjung juga. Oke, Pantai Serang ya? Iya, Pak. Terus tadi apa? Coklat apa? Rumah coklat atau? Kampung Coklat. Kampung Coklat. Itu produksinya apakah memang dia produksi coklat? Dia awalnya kebun, Pak, kebun coklat, lalu diolah. Bijinya itu diolah di situ juga. Oh, baik. Lalu juga mengeluarkan produk-produk yang terbuat dari coklat, baik es coklat, brownies coklat, seperti itu. Oke, baik, makasih Mbak Amelia. Untuk kesempatan yang lanjutnya, saya coba sampaikan ke Mas Stefanus dari Atma Jaya Jogja. Dipersilakan Mas Stefanus. Baik Pak, terima kasih Pak Willy. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen Unsurya. Selamat malam Bapak dan Ibu dosen, tamu undangan, serta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Stefanus Andi Dwasan MS. Saya mahasiswa berasal dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan video budaya asal kota asal saya, yaitu Kediri. Bentar.
Apakah sudah muncul, Pak? Kota Kediri, kota yang tidak akan pernah mati kapan. Kota yang dahulunya ramai dengan hiruk pikuk orang yang melakukan kegiatannya. Dahulu, sebelum pandemi, angkutan kota banyak yang lalu lalang. Sekarang bisa dihitung dengan jari. Hal ini akibat dari diberhentikannya kegiatan yang menimbulkan kerumunan serta diterapkannya pembatasan sosial berskala besar. Langkah yang sudah tepat dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan tingkat penyebaran virus. Namun hal ini membuat angkutan kota menjadi kehilangan fungsi dan timbul masalah-masalah lainnya di internal perusahaan. Padahal banyak destinasi yang dapat dituju oleh LAN atau angkutan kota tersebut, salah satunya yaitu Jalan Lehor yang menjadi pusat berkumpulnya usaha-usaha di kota ini. Jalan Lehor juga menjadi tempat wisata bagi orang yang baru pertama kali ke kota Kediri maupun orang Kediri asli. Selain Jalan Lehor, ada tempat lain yang menjadi salah satu jalur yang dilewati oleh LAN atau angkutan kota lainnya, yaitu Sumber Kembangan. Sumber Kembangan adalah tempat bersantai bagi orang asli Kediri untuk menyegarkan pikiran dan menghirup udara segar. Selain Sumber Kembangan, ada satu lagi tempat wisata di Kediri. Bentuknya megah seperti di Perancis. Iya, Simpang Lima Ngunung. Simpang Lima Ngunung menjadi salah satu magnet bagi orang-orang yang ingin berwisata di Kediri, baik orang asli Kediri maupun orang dari luar Kediri. Monumen ini sangat mudah dijangkau karena monumen ini terletak di persimpangan antara banyaknya kecamatan di Kabupaten Kediri. Semoga pandemi ini dapat selesai. See you next time. Sekian video paparan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Stefanus yang mengupas wilayah Kediri. Saya sih melihat dari Kediri dari sisi transportasinya, harapannya dengan adanya Bandara Kediri yang memang basicnya adalah milik Gudang Garam, itu bisa menambah destinasi wisatawan lokal maupun mancanegara bisa masuk di wilayah Kediri. Untuk situs di wilayah Kediri, apa saja mungkin Mas Stefanus bisa diulas? Kalau situs bersejarah untuk Kerajaan Kediri itu ada Gua Solo Mangleng. Itu salah satu situs terkenal juga
Jadi di dalam situ juga ada kompleks tentang museum, isinya itu peninggalan sejarah atau kerajaan Kediri begitu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Harapannya memang dengan situasi seperti sekarang, destinasinya lamban namun pasti bisa meningkat, dan nampaknya kalau lihat dari trademark semenjak Kediri dijadikan sebagai bandara regular flight, saya rasa menjadi destinasi yang baik, atau peningkatannya agak lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Gitu. Terima kasih Mas Stefanus atas videonya. Terakhir Mas Adrianus, tapi di sini saya lihat Mas Adrianus tidak ada ya, tapi mungkin ada kendala atau bagaimana. Maaf untuk rekan Mbak Octavia dan tim, mungkin bisa disampaikan video untuk dari Mas Adrianus terakhir. Maaf. Baik Pak, panitia dari kami akan memainkan videonya. Terima kasih Mbak. Halo teman-teman, apa yang kalian pikirkan kalau diajak jalan-jalan di kawasan perkampungan di pinggir kali? Ya, pasti bayangan kalian adalah daerah yang padat dan kumuh, seperti daerah ibu kota ya. Eits, tapi tunggu dulu. Jika Jogja punya kampung Kode di pinggir kali Kode, maka Malang juga punya kampung Jodipan di pinggir kali Berantas. Ya, kampung Jodipan. Ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di kota Malang. Buka mulai pukul 7.00 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dengan harga tiket Rp3.000 per orang. Berlokasi di Desa Jodipan, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur. Kita dapat menikmati wisata dinding warna-warni yang ada di kampung Jodipan tersebut dengan gambar-gambar yang sangat menarik, seperti yang bisa teman-teman lihat di video kali ini. Selain gambar yang warna-warni, terdapat juga hiasan yang warna-warni di kampung ini, seperti yang teman dapat lihat di video kali ini. Bagaimana hiasan yang sangat kreatif yang bisa teman-teman nikmati selama perjalanan memutari kampung ini. Terdapat juga beberapa lukisan 3 dimensi yang sangat menarik, sehingga sayang untuk dilewatkan untuk mengambil foto. Teman-teman juga dapat menikmati bagaimana view jembatan kaca dari bawah yang sangat menakjubkan pemandangannya. Teman-teman juga dapat melihat kereta api yang sedang melintas tepat di atas kampung warna-warni ini. Jika teman-teman sudah capek berkeliling kampung sambil berfoto, jangan khawatir kehausan atau kelaparan ya, karena seperti kampung pada umumnya, di sini terdapat banyak sekali warung ataupun kios. Dan ingat, jangan membuang sampah sembarangan ya guys. Buat teman-teman yang datang ke Malang menggunakan kereta ataupun yang lainnya, kampung warna-warni ini hanya sekitar berjarak 500 meter dari stasiun. Jadi teman-teman bisa langsung mengunjungi kampung ini. Sangat disayangkan bagi teman-teman yang sedang berada di Malang, tetapi teman-teman tidak mengunjungi salah satu destinasi wisata kampung warna-warni ini, karena ini menjadi salah satu ikon yang wajib teman-teman kunjungi apabila teman-teman sedang berada di kota Malang.
Sekian video mengenai tempat destinasi wisata yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Okta dan tim atas pemutaran untuk videonya Mas Adrianus. Kebetulan Mas Adrianus juga belum hadir di sini ya. Beliau dari Universitas Kanjuruhan Malang. Kalau saya sedikit ulas tentang Kampung Warna-Warni ini, memang mengubah satu kampung yang yang tadinya itu begitu kumuh, tidak terawat, kemudian diberikan warna di situ dan akhirnya menjadi destinasi yang jadi kekompakan antara seniman lokal dan pemerintah daerah setempat untuk mengubah kampung itu menjadi kampung yang cerah, tidak kampung yang menakutkan begitu. Karena saya sempat melihat kampung awalnya sebelum menjadi Kampung Warna-Warni. Kalau kita naik kereta api, kita disuguhkan pada pagi hari itu di sebelah kiri kita itu Kampung Warna-Warni. Itu antara jam 6 sampai dengan jam 7 pagi kalau kita masuk Kota Malang melalui kereta api, itu akan disuguhkan dengan kampung itu. Destinasinya sangat dekat, betul sangat dekat dengan stasiun kereta api Malang. Terima kasih sudah kami sampaikan di sini 9 peserta atau 9 mahasiswa kita yang untuk penampilan video masing-masingnya. Mungkin mohon izin Bapak Setiadi ingin memberikan penyampaian tambahan. Pak Setiadi mungkin, maaf. Beliau tidak. Beliau tidak ada ya. Baik, Bapak, Ibu, terima kasih banyak. Saya penyampaian untuk paparan sharing budaya dari rekan-rekan mahasiswa, baik dari manajemen maupun dari akuntansi, kami sudah sampaikan pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada pengendali acara, Mbak Okta, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Willy. Acara ini bisa berlangsung dengan baik atas kerjasama seluruh peserta, sehingga acara ini lebih menarik. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Warek 1, Bapak Insinyur Bambang Bahagia Sulistyono, Esos MAP PhD, yang telah menyempatkan hadir pada acara sharing budaya pada malam hari ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Kaprodi Manajemen, Kaprodi Akuntansi, dan Moderator. Terima kasih kepada Wakil Dekan Fakultas Universitas Hang Tuah Surabaya, Bu Desi Arifiani. Terima kasih kepada Dosen Universitas Atmajaya Yogyakarta, Bu Oki Putriani STMP. Terima kasih kepada narasumber dari Universitas Hang Tuah Surabaya, Universitas Islam Blitar, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Universitas Kanjuruhan Malang, Universitas PGRI Madiun, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, serta hadirin yang berbahagia. Demikian acara sharing budaya kegiatan mahasiswa dalam memahami manajemen transportasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Izinkan saya membacakan pantun. Jalan-jalan bareng kekasih, jangan lupa mampir ke Buah Batu. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi hadirin yang ingin meninggalkan Google Meeting, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Desi atas kehadirannya, Bu Oki. Terima kasih Pak Willy, Terima kasih Bu Kaprodi, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima dan dosen. Terima kasih. Mohon izin mau undur diri. Ya Bu. Terima kasih Bu. Untuk teman-teman mahasiswa, terima kasih banyak atas atensinya. Mbak Okta dan tim, terima kasih banyak. Terima kasih Pak.
Baik, terima kasih. Mari, Pak. Baik. Terima kasih Mbak Okta dan tim. Terima kasih kembali Pak Willy. Ya. Terima kasih.